Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, dalam kesempatan ini teman-teman juga saya alhamdulillah bukan hanya sebagai praktisi asuransi syariah, saya selama ini banyak belajar dari buku-buku asuransi syariah yang diciptakan oleh praktisi praktisi asuransi syariah. Kemudian saya juga sudah beberapa kali mengikuti seminar-seminar asuransi dalam berbagai macam judul. Alhamdulillah dalam ilmu itu saya akan bagikan sedikit ilmu dasarnya. Beberapa pendapat di kalangan ulama dunia. Ada yang mengatakan asuransi itu haram, tidak boleh dijalankan. Ada yang mengatakan asuransi itu halal, boleh dijalankan. Jadi apa sih yang membuat asuransi konvensional itu haram? Yang pertama karena asuransi konvensional itu sangat erat dengan maghrib. Maghrib ini singkatan dari maisir, gharar, sama riba. Dan ini tidak boleh dilakukan, dijalankan, dipraktikkan oleh lembaga keuangan manapun. Kita berbicara mengenai maisir. Maisir ini adalah keuntung-untungan atau judi. Kenapa dikatakan asuransi konvensional ada untung-untungan atau judi? Karena di sini pada saat orang masuk, ada orang masuk panjang umurnya sampai umur 20 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan tidak terjadi risiko. Nah, dalam hal ini dia dirugikan. Kemudian unsur yang kedua adalah gharar. Gharar ini adalah ketidakjelasan. Karena pada saat kita bayar premi tidak jelas kapan kita ambil uang pertanggungan itu, uang jiwanya kapan. Nah, dalam Islam tidak mengenal praktik seperti itu. Dalam Islam harus jelas. Saya beli, saya bayar, kapan saya terima. Nah, hidup mati seseorang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh itu dijadikan sebagai standar untuk menerima uang pertanggungan. Harus ada kejelasan. Kemudian riba. Riba di sini muncul dari unsur pinjam meminjam. Pada saat nasabah membayar premi ke asuransi konvensional, maka asuransi konvensional itu memiliki hak 100% dengan uang tersebut. Tidak ada yang bisa mengintervensi perusahaan tersebut untuk mengelola uang kemanapun. Mau dikelola ke bidang pornografi silakan, mau dikelola ke bidang minuman keras silakan, mau dikelola di bidang perjudian silakan, mau dipinjamkan, dibungakan, itu silakan. Karena mereka punya hak, karena memang asuransi konvensional itu uang premi yang dibayarkan nasabah itu 100% milik perusahaan. Jadi nasabah tidak punya kekuasaan untuk mengatur. Nah, oleh karena itu unsur-unsur riba di dalamnya sangat erat gitu. Nah, dari masalah itu maka muncullah yang namanya asuransi syariah. Nah, ada 7 perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam hal ini 3 tadi maghrib, maisir, gharar, riba itu tidak ada dalam asuransi syariah. Gitu. Karena akad yang dilakukan dalam asuransi syariah adalah akad tolong menolong teman-teman. Atau akad dana tabarruk.